WhatsApp, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Mungkin kalau bicara soal balapan yang tak sesuai harapan akan selalu ada. Karena motor, sebagaimanapun itu sempurna, tetaplah rangkaian manusia yang kadang menemui sebuah anomali atau kendala. Hal itu banyak terjadi, tak hanya 1-2 kali, tapi memang semua pabrikan pun pernah mengalaminya. Seperti Vinales yang harus kehilangan podium 2 ketika Aprilianya terjadi masalah. Beberapa kali Espargaro mendapatkan masalah kopling. Dan juga ada motor yang terkadang harus berasap saat balapan. Hingga semalam, perangkat start Marc Marquez yang bermasalah. Jika kita berbicara soal sabotase, selalu hal itu akan muncul dalam propaganda anomali seperti ini. Namun benarkah Marc Marquez mendapatkan sabotase dalam balapan kemarin? Kita bahas. Marc Marquez menjelaskan, sebenarnya motornya itu sudah bermasalah duluan bahkan sebelum meninggalkan pedok. Juara dunia 8 kali itu tidak dapat mengaktifkan perangkat start depannya di grid yang menyebabkan dia kehilangan posisi di tikungan 1. Dia kemudian berbenturan dengan Franco Morbidelli saat melakukan pengereman dan turun ke posisi ke-13. Tetapi itu semua adalah akibat dari masalah ban pra-balapan yang tidak biasa. Tanda pertama masalah tersebut muncul ketika Marc Marquez berjalan ke bagian belakang garasi Gilles ini setelah jam sebelumnya balapan dimulai. Dan kamera TV menangkap 2 mekanik melaju melewatinya dengan ban depan terlepas. Hari ini kami kurang beruntung, kata Marc Marquez, yang akhirnya berhasil bangkit dan berada di posisi keempat dalam Grand Prix tersebut. Sangat tidak beruntung, karena 30 menit sebelum start, ketika mekanik memeriksa tekanan ban, katupnya rusak. Dan kemudian, seperti yang Anda lihat di gambar TV, mereka berlari ke Michelin untuk mengganti ban dengan pelek lain. Namun selama prosedur itu, semuanya berjalan dengan sangat baik. Dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Suhu ban turun drastis. Dan kemudian kekacauan itu menciptakan segalanya. Maksud saya, pada lap pemanasan, saya lebih berkonsentrasi untuk memberikan suhu pada ban depan. Kemudian di lintasan lurus terakhir, saya mengeremnya dan mengaktifkan perangkat depan dengan baik. Tapi kemudian, saya mengerem lagi untuk mencoba memanaskan ban depan, dan perangkat itu malah terlepas. Dan kemudian saya tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk mengaktifkan lagi di grid. Tanpa perangkat depan itu, sulit untuk memulai dengan baik. Namun saya sangat tenang di tikungan pertama. Baiklah, saya akan mengerem lebih awal agar tidak berlebihan, dan mari kita lihat. Namun kemudian saya mendapatkan kontak keras dari sisi kiri dan kami melebar. Dan dari posisi ke-13, kami mulai selangkah demi selangkah. Sebenarnya, akhir pekan ini adalah salah satu yang terbaik. Perasaan dengan motor, kecepatan saat latihan, saat kualifikasi, semuanya sangat baik. Saya sangat menikmati kecepatan akhir pekan ini. Jadi, sebenarnya Marc Marquez pun mengatakan bahwa GP23-nya secara performa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Karena memang trek ini terkenal dengan treknya milik Ducati, karena karakter sirkuitnya. Kecepatannya ada bahkan untuk mengejar GP24 milik Enea Bastianini sebetulnya. Dan hal itu dibuktikan dengan banyaknya menyalip para pembalap kencang lainnya ketika dia harus terlempar di posisi ke-13 dan dapat kembali ke posisi ke-4. So bisa disimpulkan, yang terjadi kemarin adalah masalah teknis, bukan sabotase. Karena melibatkan ban dan mengefek ke perangkat start. Sedangkan dari sisi pemenang, Pecco mengatakan bahwa kemenangan kemarin salah satunya adalah ada andil dari Valentino Rossi, sang gurunya di akademi. Pecco Bagnaia meraih kemenangan di MotoGP Austria, mengamankan kemenangan ganda sprint Grand Prix ketiganya musim ini. Sebagai anggota VR46 Rider Academy sejak awal berdirinya, Bagnaia telah berkembang sebagai pembalap di bawah bimbingan juara dunia 9 kali Valentino Rossi. Nah, sebelum start di Austria kemarin, dia menerima beberapa nasihat langsung dari mentornya. Sebelum balapan, Rossi mengatakan kepada saya bahwa apa yang saya lakukan di sprint, strateginya sudah benar. Jadi, saya hanya ingin mencoba mengulanginya, kata Bagnaia dalam konferensi pers pasca balapan. Bagnaia melanjutkan dan menjelaskan lebih lanjut tentang jenis persaudaraan yang terjalin di antara berbagai anggota Akademi VR46. Setelah balapan, dia sangat senang. Saya pikir, BST juga melakukan balapan yang baik. Frankie tidak dalam balapan terbaik, tapi dia berhasil bangkit kembali.
Jadi saya pikir ini adalah akhir pekan yang sangat baik untuk akademi. Bisa kita pahami bahwa pendapat Rossi adalah sesuatu yang dihargai Banaya. Dan secara aktif dicarinya pada akhir pekan balapan. Bahkan saat Rossi tidak hadir di lintasan. Selalu penting untuk memiliki valet bersama kami. Tapi saya juga banyak berbicara dengannya saat dia tidak ada di sini. Kami sering berkirim pesan. Dan saya pikir dia akan berguna karena saya membutuhkan sudut pandangnya. Jadi, saat dia ada di sini, memang benar dia harus lebih fokus pada timnya. Tetapi pada malam hari, kami berbicara kemarin, dan pada hari Jumat, saya membutuhkan sudut pandangnya. Berbicara lebih luas tentang balapannya di Austria, Banaya berbicara tentang kepuasannya dengan kecepatannya sendiri dan bagaimana dia mengatur balapan. Kemarin adalah balapan yang sangat hebat. Dengan sedikit keberuntungan akibat penalti Jorge, namun hari ini, saya pikir kami melaju dengan sangat fantastis. Kecepatan yang kami miliki sungguh luar biasa. Saya hanya berusaha untuk sedikit lebih cepat di setiap putaran. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jarak seperti ini di bagian akhir balapan. Dan sekali lagi, sedikit mengendalikan dengan ban belakang. Saya mengalami banyak waving atau bergoyang-goyang di lintasan lurus dengan ban belakang. Dan penting untuk memiliki jarak seperti ini dengan pembalap di belakangnya untuk mengelola ban belakang. Sedangkan dari Jorge Martin, nampaknya Jorge Martin masih kesal dan bilang kalau kecepatan Banaya sebenarnya biasa saja. Dia tidak lebih cepat dari Jorge Martin, walaupun menang di kedua balapan Austria. Pembalap pole position Martin kehilangan pimpinan balapan Spielberg dari Banaya pada putaran kedua dari 28 balapan dan hanya mampu mengimbangi di paruh pertama balapan. Sebelum ban depan pembalap Spanyol itu mulai menunjukkan tanda-tanda keausan yang serius. Hal ini membuat pembalap pabrikan Ducati itu unggul dan meraih kemenangan nyaman dengan jarak 2,2 detik. Hasil tersebut menjadi puncak akhir pekan yang kuat bagi juara dunia MotoGP 2 kali itu, yang juga memenangi sprint hari Sabtu. Dan diyakini unggul 7 dibanding 2 atas Martin dalam balapan hari Minggu setelah 11 Grand Prix pertama tahun 2024. Meskipun demikian, Martin menegaskan bahwa dia masih bisa membalap dengan kedudukan yang setara dengan Banaya dan yakin pembalap Italia itu telah membuat perbedaan pada 2 putaran pertama balapan di Austria. Saya pikir dalam hal kecepatan kami sama. Sangat sulit untuk melihat perbedaannya. Anda bisa lihat kemarin di babak kualifikasi kami membuat perbedaan. Peko dan saya selangkah lebih maju daripada yang lain. Sekarang seperti musim lalu, sulit untuk meningkatkan performa karena dia memiliki data saya. Saya memiliki datanya. Jadi, sulit untuk membuat perbedaan hari ini. Hari ini, perbedaannya adalah dia memimpin di 2 putaran pertama. Dia lebih memahaminya daripada saya. Saya tertinggal 10 lap di belakang, dan cukup mudah untuk mengikutinya. Dan dari 1 lap ke lap berikutnya, semua usaha itu sia-sia karena ban depan saya berkata kita berakhir di sini. Kami perlu bekerja lebih baik. Dia tidak lebih cepat dari saya, dan saya juga tidak lebih cepat darinya. Namun, kami perlu lebih banyak bekerja keras dalam strategi dan memahami cara memenangkan balapan. Martin mengakui bahwa Banaya memiliki strategi pada level yang lebih baik daripadanya di MotoGP saat ini. Tetapi yakin bahwa dia dapat bangkit di putaran berikutnya di Aragon pada 30 Agustus sampai 1 September nanti. Dengan semua yang terjadi selama akhir pekan, saya harus senang. Saya benar-benar frustasi karena saya merasa saya memiliki potensi untuk menang hari ini juga. Tapi Peko tampaknya sedikit lebih baik saat ini. Saya pikir saya melakukan balapan yang bagus. Saya melakukan start yang bagus, tetapi saya berada di posisi kedua. Saya kehilangan semua kemungkinan untuk menang. Secara keseluruhan, saya melakukan balapan dengan baik. Bahkan pada akhirnya, saya memiliki kecepatan yang baik. Perbedaannya besar dibandingkan dengan pembalap yang lain. Sekarang, tampaknya Peko dan saya selangkah lebih maju. Lebih banyak poin untuk 2 posisi berturut-turut, jadi semoga saya bisa meningkatkan hasil itu di lain waktu. Bahkan untuk itu, saya merasa kompetitif dan yang penting adalah saya memberikan 100% kemampuan saya dan kami melaju ke Aragon dan mencobanya lagi.